Hai parents, selamat datang di video YouTube channelnya The Asian Parent Indonesia. Masih bersama saya Nina sebagai host dari Kelas Mantap. Hari ini parents akan belajar lagi tentang sesuatu yang esensial yang gak kalah penting untuk kita latih kepada buah hati kita. Yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa konten menarik ini? Langsung aja check it out. Parents, mengenalkan tentang konsep perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya perlu kita lakukan sejak dini. Dengan cara tentunya membiasakan mulai dari hal yang paling sederhana kepada buah hati kita. Mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa kita singkat dengan PHBS ini mencakup keseluruhan perilaku yang dilakukan oleh kesadaran pribadi dengan tujuan nantinya agar anak dapat menolong dirinya sendiri berkaitan dengan kesehatan serta berkontribusi aktif nih terhadap kesehatan masyarakat juga. Nah, mengenalkan konsep PHBS ini tentunya perlu dilakukan mulai dari keluarga. Anak kan peniru ulung nih, sehingga ketika dia melihat keluarganya, orang tuanya melakukan rutinitas serta kebiasaan hidup jauh lebih sehat, anak tentunya bisa akan mengikuti, serta juga secara tidak langsung mengasah kemampuannya sendiri secara mandiri. Gerakan yang berkaitan dengan PHBS sendiri ini sebenarnya banyak banget parents, tapi parents diimbau untuk memahami poin-poin atau perilaku-perilaku apa saja sih yang perlu dilakukan dan dilatih bersama anak. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut. Tidak semua dari poin-poin yang tadi dimunculkan dapat parents langsung ajarkan kepada anak. Karena anak juga butuh waktu serta pemahaman yang lebih mulai dari yang paling sederhana. Berikut ini adalah 6 hal yang parents bisa ajarkan seputar PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak. Yang pertama, menimbang berat badan anak. Dalam panduan gizi tentunya kita perlu memantau berat badan anak untuk mengukur juga tumbuh kembangnya secara fisik. Kita juga bisa dapat nih memberikan pengertian bagaimana hidup yang lebih sehat dengan mengkonsumsi tentunya makanan-makanan yang jauh lebih sehat. Mungkin bingung ya gimana cara mengkomunikasikan kepada anak agar bisa mengajaknya untuk memantau berat badan. Biasanya aku melakukan ini kepada anakku. Nak, yuk kita coba timbang berat badanmu. Dari bulan lalu kamu sudah naik 1 kilogram loh. Wah, hebat ya. Yuk kita lanjutkan makan makanan sehatnya. Jadi parents selain mengajak anak untuk menimbang berat badan juga mengajaknya secara fun untuk melanjutkan upaya atau memberikan apresiasi kepada dirinya yang sudah menjaga tubuhnya dengan makan makanan yang jauh lebih sehat. Yang kedua, menggunakan air bersih dan mencuci tangan dengan sabun. Melatih untuk melakukan sanitasi juga nggak kalah penting nih parents untuk kita berikan kepada anak atau ajarkan kepada anak. Usahakan kita lakukan bahkan sedini mungkin. Jika buah hati masih bayi pun kita bisa ajarkan atau bisa ajak dia untuk mencuci tangan di bawah air mengalir ketika misalnya ia hendak makan, selesai main, atau hendak tidur. Kenalkan juga konsep sanitasi ini ketika anak sedang mungkin toilet training atau juga sedang membersihkan dirinya seperti mandi dan gosok giginya. Tentunya dengan sabun yang memproteksi dari kuman maupun bakteri. Terutama di masa-masa saat ini. Tentunya sanitasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak dan keluarga kita. Yang ketiga, menggunakan jamban sehat atau toilet yang sehat. Nah, parents nanti kan ada masanya ya ketika buah hati kita melakukan toilet training. Bagaimana sih sebenarnya kita mengajarkan dengan cara yang lebih menyenangkan? Tentunya kita bisa mengajak si kecil untuk menonton misalnya video-video tentang bagaimana sih toilet training, mungkin dengan kartun atau dengan gambar-gambar, termasuk juga dengan parents yang tetap mengawasi proses ia toilet training di tempat yang bersih dan tentunya juga dengan sanitasi yang baik. Poin yang keempat, memberantas jentik nyamuk di rumah. Di usia yang dini, parents bisa mengkomunikasikan atau memberikan pemahaman bahwa nyamuk bisa membawa penyakit yang berbahaya kepada keluarga.
Sehingga kita nih bisa melatih anak untuk membereskan kamarnya misalnya. Tidak membiarkan pakaian menumpuk dan menaruh di tempat yang seharusnya. Membereskan mainannya serta membuang sampah dan tidak membiarkan ada air tergenang terlalu lama. Sehingga kita perlu membuangnya atau menutupnya. Kita juga perlu memberikan pemahaman nih bahwa ketika barang-barang berantakan di rumah ini juga bisa menjadi sarang nyamuk yang pastinya perlu diwaspadai. Yang kelima, membiasakan anak untuk makan buah dan sayur setiap hari. Mengenalkan buah dan sayur tentunya perlu kita lakukan sejak anak mulai mengalami fase makan pertama atau empasi. Kita bisa memberikannya buah dan sayur yang sederhana sesuai tahapan usia, lalu tentunya dengan cara yang menyenangkan. Kita pun dengan catatan ya, perlu memberikan contoh nih, terutama sebagai ayah dan bunda, bagaimana kita rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi seperti buah dan sayur. Ketika anak tidak suka makan sayur-sayuran atau buah-buahan, kita juga tidak lantas langsung memaksanya terus-menerus. Kita bisa mencoba untuk mengkreasikan atau lebih kreatif terhadap menu-menu yang kita kenalkan kepada buah hati. Bisa dengan jus, dessert, atau puding-puding buah, serta cemilan-cemilan dari sayur. Kita coba berbagai kreasi dan resep agar anak lebih tertarik terhadap makan makanan tersebut. Dan yang keenam, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Nah, parents jangan lantas langsung marah-marah ketika anak terlihat berlari-larian ke sana kemari. Karena bisa jadi anak yang aktif bergerak itu adalah anak yang tandanya sehat dan happy atau bahagia. Ketika anak sudah melakukan aktivitas fisik yang membuat apalagi yang membuat dia senang ya, membuat dia ceria, kita perlu dukung aktivitas setiap harinya tersebut. Ketika anak pun sudah mulai memahami konsep gerak dan biasa terlatih untuk motoriknya, kita bisa mengajaknya untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga sederhana tapi bisa dilakukan secara bersama-sama, misalnya jogging, berlari, berenang, atau sekedar berjalan kaki di setiap pagi kita bersama anak-anak. Dan nantinya ketika sudah dewasa, anak akan terbiasa serta rutin melakukan aktivitas fisik di kehidupannya mendatang. Nah, itu dia tadi parents 6 poin yang dapat parents ajarkan untuk mengenalkan konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Parents punya cara tersendiri untuk melatih anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Langsung komen di bawah ya. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk parents. Jangan lupa untuk like, subscribe juga YouTube channelnya The Asian Parent, dan nantikan juga untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah bersamaku di Kelas Mantap episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!